Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Erni Herdiani MH. Saya seorang direktur rumah sakit di Kabupaten Bekasi yang juga saat ini saya sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Trisakti Indonesia UINDO. Pada kesempatan ini saya ingin sharing terkait Hospital Entrepreneur Leadership, di mana dalam pelayanan rumah sakit bukan hanya mengedepankan aspek sosialnya, tetapi juga ada entrepreneur dan juga leadership. Yang menjadi 3 kata kunci dalam Hospital Entrepreneur Leadership adalah pertama, traits atau karakter daripada seorang direktur rumah sakit. Yang kedua adalah kreativitas dan juga inovasi dari seorang direktur rumah sakit. Dan yang ketiga adalah bagaimana dia bisa memahami pasar, memahami kebutuhan daripada masyarakat dan juga pasien yang datang ke rumah sakit. Kita akan bahas terkait pertama, yaitu traits ataupun karakter daripada seorang direktur. Bagaimana karakter yang bisa mempengaruhi sebuah rumah sakit, sebuah institusi yang besar, bisa menjadi yang terbaik untuk masyarakat. Pertama adalah positive vibes atau semangat yang luar biasa dari seorang direktur rumah sakit dan juga jajaran di rumah sakit. Semangat yang positif ini akan menular kepada semua anak buahnya sehingga dia bisa memberikan yang terbaik. Semangat positif ini pun harus diikuti dengan tindakan-tindakan yang positif. Kan tidak hanya semata semangat. Bagaimana dengan semangat ini kesejahteraan karyawan bisa terpenuhi baik lahir maupun batin sehingga dia bisa memberikan pelayanan. Kemudian yang kedua adalah dari karakter ini adalah bagaimana seorang direktur mempunyai komunikasi yang baik, komunikasi internasional dan juga komunikasi publik. Bagaimana dia bisa mengatasi konflik yang ada di internal rumah sakit dan juga dengan eksternal rumah sakit. Konsep mediasi, konsep pendekatan yang baik, positive thinking, kemudian mencari hal-hal solusi yang terbaik, bukan meruncing permasalahan, itu adalah kunci sehingga semua permasalahan bisa terselesaikan. Kemudian kalau eksternal, bagaimana dia mengelola konflik yang ada, keluhan pasien di UGD atau keluhan pasien di ranah dan sebagainya, ataupun mungkin adanya dugaan daripada praktek, dikedepankan dengan mediasi dan juga konsep-konsep yang baik terkait komunikasi tadi. Kemudian yang ketiga daripada traits tadi atau traits tadi adalah bagaimana dia bisa membangun teamwork yang bagus, bagaimana dia bisa menempatkan lean management. Ada tim-tim yang tim timnya, ada tim-tim yang sudah memahami tugasnya, kemudian mengetahui kira-kira seperti apa yang akan dihadapinya, tim-tim teknis yang memahami teknis-teknis yang diperlukan dalam penyelesaian masalah. Tidak perlu harus besar sebuah tim itu, tapi orang-orang yang memahami. Seperti kata Presiden Soekarno, saya hanya butuh 10 orang pemuda untuk mengguncang dunia. Jadi tidak perlu orang yang banyak, tapi cukup orang-orang yang paham dan orang-orang yang pintar dan juga mempunyai semangat yang luar biasa. Itu dari karakter nomor 1. Dalam membangun sebuah teamwork, kita memerlukan adanya pemetaan daripada sumber daya manusia itu sendiri dan juga empowering daripada sumber daya manusia itu sendiri. Kita harus bisa mengidentifikasi A, B, C, si A, si B, si C itu mempunyai kompetensi apa, kemampuan apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kemudian kita membangun teamwork dari sumber daya kita miliki tadi, kita maksimalkan kelebihan yang mereka miliki dan kita kurangi kekurangan yang kita tutupi kekurangan yang mereka miliki. Dengan begitu kita akan membangun sebuah teamwork yang solid, saling mengisi dan juga saling memenuhi. Kemudian keberhasilan kedua adalah terkait inovasi dan juga kreatif. Membangun sebuah inovasi, 3 kuncinya adalah leadership, kemudian teamwork dan juga komunikasi. Kita juga memerlukan bahwa sebuah inovasi kita susun atau kita bangun itu adalah tujuannya untuk maximize benefit dan juga meminimize cost. Oleh karena itu dalam sebuah inovasi harus melalui proses-proses. Pertama adalah proses define terlebih dahulu, inisiasi terlebih dahulu. Maksimal inisiasi itu 1 bulan. Kita siapkan regulasi, kita siapkan semuanya, money, material, method, environment. Kemudian setelah itu kita uji coba selama kurang lebih 3 bulan
kita lihat kira-kira inovasi ini bisa memberikan impact yang positif atau tidak. Kemudian setelah itu kita implementasi dengan baik. Dalam implementasi ini jangan lupa juga terkait monitoring dan juga evaluasi. Dalam menghadapi permasalahan di institusi rumah sakit, kita memerlukan adanya pertama improvement. Bagaimana pelayanan yang terbaik, tidak hanya itu saja yang diberikan kepada masyarakat, tapi juga harus mengetahui kira-kira ini mana pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kita memerlukan improvement. Ataupun dengan ada perkembangan zaman, era digital, kemudian era disruptif yang ada, ataupun mungkin adanya force major seperti kemarin COVID-19, diperlukan inovasi dan kreativitas dalam sebuah keberlangsungan daripada rumah sakit. Sehingga diperlukan inovasi. Dan dalam inovasi ini, selain untuk improvement, juga untuk development. Pendapatan yang sedikit juga satu masalah, sehingga perlu adanya inovasi sehingga kita bisa meningkatkan pendapatan rumah sakit, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan juga kami sebagai rumah sakit daerah di Kabupaten Bekasi, yang mana sebagian besar adalah sudah BLUD dan juga ditopang oleh APBD, tentu saja tidak selamanya harus mengandalkan dari APBD, sehingga harus memerlukan inovasi dan kreativitas sehingga bisa membantu juga pemerintah agar tidak mengalami terlalu bengkak anggarannya, tetapi pelayanan yang diberikan tidak baik. Jadi sehingga diperlukan inovasi. Kemudian yang ketiga adalah terkait bagaimana mampunya seorang direktur memahami pasar, mengetahui kebutuhan masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh seorang pasien. Saat seorang pasien menunggu saja di ruang tunggu, itu harus dipahami kira-kira dia membutuhkan apa. Dari tiga konsep ini, maka insya Allah untuk Hospital Entrepreneur Leadership itu akan tercapai. Jadi kuncinya sebagai kesimpulannya dari Hospital Entrepreneur Leadership adalah adanya pertama leadership yang bagus, semangat teamwork, komunikasi yang baik, dan juga adanya inovasi dan kreativitas, serta adanya added value atau pemahaman daripada kebutuhan masyarakat dan juga diminati oleh masyarakat dan juga disukai dan dicintai oleh masyarakat. Itulah Hospital Entrepreneur Leadership. Semoga bermanfaat dan salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.